Sekarang kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Pauljang. Siap-siap sebagai lektor, Ibu Nerliana membaca dari kitab 1 Tawaris 1 ayat 1 sampai 22. Ibu Sarma membacakan kitab 1 Tawaris 1 ayat 23 sampai 54. Dan Adenomi membacakan dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Untuk membawa kita dalam firman Tuhan, silakan Pak Menik untuk berdoa. Ya, terima kasih Pak Enardo. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan ini Bapa. Biarlah pujian ini menyenangkan hatimu Tuhan dan jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh gembala kami, Pastor Paul Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami melakukannya dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami dan ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Kurios Adonai kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Terima kasih Pak Menik. Kita akan membaca firman Tuhan. Silakan Bu Nerliana membaca dari kitab 1 Tawaris 1 ayat 1 sampai 22. Baik, terima kasih Pak Enardo. Shalom Pak Enardo. Shalom Pak Surpol, Bu Ana, Pak Monang. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 54, saya bacakan sampai 22. Demikian firman Tuhan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalil, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Kudim, orang Ludim, orang Anamian, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgazi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Meseh. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah
memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleh, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba. Demikian. Lanjut Bu Sarma. Bu Sarma silahkan. Ini ayat 20 ya, Pak. Dari 23 sampai Baik, saya akan bacakan berikutnya. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arfaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abram, itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Jefi, Getam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Jera, Syama, dan Mija. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Gibeon, Ana, Dishon, Ejer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Gibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Eshban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ejer ialah Bilhan, Jawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Ush dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah, Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Jera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot, sungai, menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia.
dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mejahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibjar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Demikian. Lanjut, silakan Ade Naomi. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan malu lagi dikenakan huk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepada Diganti Galatia 4 saja, Pak. Minta maaf. kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu Ade mengenal aku, Naomi, Ganti Galatia 4 saja. baca dari Galatia Galatia 5-nya 4. buat Ade besok. Galatia 5-nya buat besok. Hari ini Galatia 4. Galatia 4, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu. Yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikan kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik
kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain dengan aku, karena aku telah habis akan menghadapi kamu. Semua ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba-hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dan perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu akan seperti Ishak dan anak-anak janji, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Ya, terima kasih Ibu Darliana, Ibu Sarma, dan Adek Naomi untuk pembacaan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema bangsa-bangsa hasil hawa nafsu. Silakan, Pastor. Ya, oke. Bisa minta tolong di ini spotlight video saya, terima kasih. Ya, luar biasa. Hari ini firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Kita masuk ngulangin lagi ke kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Ya, yaitu 1 Tawarik, 2 Tawarik. Ya, lalu kita tidak lanjut ke Esra, tapi kita lanjut langsung ke Daniel. Ya, nanti ya, 1 Tawarik, 2 Tawarik, lalu kemudian masuk ke Daniel. Ya. Nah, suara saya tidak menggema ya, bagus ya. Pak Enardo, bagus suara saya ya. Bagus Pak Pol. Bagus, Pastor. Oke, thank you. Luar biasa. Saudara, 1 Tawarik, hari ini, besok 2 Tawarik. Ya, pembacaannya ya. Perjanjian barunya, hari ini Galatia 4, besok Galatia 5. Yaitu buah daging dan buah roh. Ya, kalau hari ini kita belajar tentang bangsa-bangsa hasil kedagingan, maka besok kita belajar bagaimana orang-orang pilihan itu. Ya, nah hari ini kemarin kita belajar tentang kisah tentang Yesaya dan Yeremia yang mengerang, saudara ya. Sedih begitu rupa bangsanya itu murtad, ya, bangsanya itu begitu kurang ajar. Nah, kita balik lagi review, ada apa sebenarnya ya
Mengapa si Yesaya dan si Yeremia itu mengerang begitu rupa, begitu sedihnya ya? Mengapa ya? Ada apa? Nah, saudara, kisah Tawarik namanya adalah Tawarik, ya, Tawarik, Chronicles riwayat, ya. Dan isinya semua adalah toledot, apa itu asal usul, ya anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Dulu saya bosen bacanya, saudara ya. Tapi sekarang setelah saya ngerti, wah baca Tawarik itu menarik sekali, saudara ya. Anda bisa buka asal usul segala-galanya itu ya. Namanya silsilah, namanya nenek moyang dari bangsa-bangsa ini kita ngerti. Dalam buku saya, ya saya banyak mengambil dari Tawarik, saudara ya, buku saya Khilafah Terakhir tentang sejarah bangsa-bangsa itu ya, ada di tabelnya itu ya, ada tabelnya itu saya bikin sendiri itu, saudara ya, tabelnya itu ya dari Tawarik itu, wah hebat sekali itu ya. Saya kalau baca Tawarik itu, wah ini benar-benar ya, orang-orang Yahudi ini memang kalau bikin riwayat itu bisa nggak hilang ya, bisa simpan semua. Saudara, kalau Anda melihat ya, semua anak-anaknya Abraham, sebentar, dari awal dari begini. Abraham ini ya, apakah Abraham ini berpoligami, saudara? Banyak orang berpikir bahwa Abraham ini berpoligami, saudara. Enggak, saudara ya, Abraham itu tidak berpoligami. Ketika dia dia menghampiri Hagar, dikasih Hagar sama istrinya, itu bukan bentuk poligami. Karena di dalam tradisi dikatakan, dia tidak tidur sama Hagar lagi, cuma sekali punya anak sudah, saudara. Karena Sarahnya nggak punya anak. Dan waktu itu, mereka sangat sulit sekali, mereka di komunitas yang begitu keras ya, jangan bandingkan seperti hari ini ya, komunitas begitu keras. Dan Abraham lagi diuber-uber sama Nimrod ya, dan dia harus keluar dari tanah lahirnya di Ur, Irak itu ya, dia harus keluar dari sana, saudara, dan masuk ke Kanaan. Dan di Kanaan mereka jumlahnya sedikit. Sebelum masuk Kanaan mereka tinggal di Haran ya, dia jumlahnya sedikit, saudara, daerah orang-orang Syria, daerah orang-orang Suriah itu ya, jumlahnya dikit mereka ya. Makanya akhirnya mereka harus menikah satu dengan yang lain supaya mereka jangan punah. Ya, Abraham sendiri menikah dengan Sarah. Sarah ini adalah satu ayah beda ibu. Ya. Lalu kalau Anda lihat adiknya Abraham menikah sama keponakannya, sama adiknya Lot, saudara. Ya. Jadi mereka biasa seperti itu. Zaman itu belum ada hukum bahwa itu tidak boleh. Baru zaman Musa, ya 400 tahun kemudian, baru dikasih tahu nggak boleh menikah seperti itu, nggak boleh. Ya. Tetapi zamannya Abraham itu yang boleh-boleh saja, karena jumlah mereka sedikit, kaum mereka sedikit, sama seperti dengan zamannya Adam. Ya, Kain atau Set, anak-anak mereka yang menikah insest, ya saudara ya. Nah, saudara, kemudian tadi saya katakan bahwa itu bukan poligami, karena Hagar hanya sekali saja berhubungan dengan si Abraham sampai punya anak si Ismail. Tapi itu pun kemudian diusir, saudara. Sementara waktu itu Sarah juga sudah mati pucuk dikatakan ya kan, sudah tidak bisa punya anak lagi, sudah ditutup kandungannya. Artinya sudah tidak birahi juga, saudara ya, sudah tidak ada hawa nafsu juga, dan mereka harus survive untuk punya anak. Kemudian Hagar diusir sama Ismail setelah ada Ishak, ya kan? Artinya kan kembali sendiri kan, karena Hagarnya diusir. Dan Abraham tidak punya wanita lain, saudara. Setelah Hagar itu diusir dengan Ismail itu, dan dianggap mati, karena dia itu diusir ke padang gurun Beersheba itu ya. Itu kira-kira jauhnya 400 km itu, padang gurun semua itu 400 km, saudara. 400 kilo itu ya. 400 kilo itu kira-kira Cirebon ke Jakarta.
Enggak padang gurun itu, saudara. Ya. Dari Tegal ke Jakarta itu kira-kira yang 400 km itu padang gurun. Bukan ini ya, bukan hutan ya. Mau di hutan nggak bisa hidup, saudara. Ini padang gurun. Ngeri, saudara ya. Memang dikatakan di tengah jalan juga orang mau mati itu ya. Nah, kemudian setelah Sarah meninggal, baru Abraham punya istri lagi, namanya Keturah. Jadi itu tidak termasuk dalam poligami, saudara ya. Bukan poligami. Jadi Abraham sendiri dia bukan pengikut poligami. Nah, kemudian Keturah ini punya anak lagi, saudara. Ya, dari Keturah ini. Lihat, Abraham itu ternyata kalau dalam ilmu kebidanan, ya, maka kita mengerti ya, bahwa ternyata yang sulit punya anak itu Sarah. Karena Hagar dan Keturah itu langsung punya anak, ya kan? Hagar dan Keturah itu kan dari benihnya Abraham. Tetapi kemudian oleh Abraham, baik anaknya Hagar maupun anaknya Keturah, kalau Anda baca di kitab Perjanjian, itu disingkirkan dari ini ya, dari tanah warisnya yang dia beli dari orang Kanaan, saudara ya, dari Abimelek. Jadi dibeli. Tanah yang dimiliki oleh Abraham itu dibeli semua, saudara. Jadi Abraham itu tinggal di sana itu nggak gratisan, saudara. Itulah sebabnya ketika Ishak dan Yakub meninggal punya warisan lagi, ya, dan kemudian Yakub pergi ke Mesir, 400 tahun kemudian mereka pulang, mereka klaim tanahnya mereka. Jadi jangan berkata bahwa itu adalah tanahnya orang, saudara. Itu dibeli oleh Abraham, ya. Abraham itu beli tanah itu, saudara. Makanya mereka punya hak di sana. Tapi tanah itu sudah diambil sama orang Filistin dan orang Kanaan. Makanya diambil alih lagi sama mereka. Jadi waktu mereka balik ke Yeriko, apakah mereka itu menjajah Yeriko, saudara? Enggak, mereka tidak menjajah Yeriko, itu tanah mereka. Yang kemudian 400 tahun kemudian dibintinginlah benteng Yeriko di atas tanah mereka. Yang begitu luas itu, saudara. Begitu ceritanya ya. Jadi jangan bilang itu adalah penjajahan, saudara. Itu hak mereka, saudara. Nah, kemudian, saudara, apa yang terjadi? Anak-anaknya Abraham yang dari Keturah dan yang dari Hagar, anak-anaknya Ismail. Ismail punya anak lagi 12 suku, dari Keturah juga ada. Ya, mereka itu jadi satu, saudara. Mereka berkumpul jadi satu. Bersekutu, jadi satu bangsa yang disebut dengan bangsa Ismail. Tetapi kemudian ya dari anaknya Yakub, ya anaknya Abraham dari Ishak, Ishak punya anak Yakub sama Esau. Nah, Yakublah yang menjadi pewaris, Esau harus pergi dari situ, saudara. Harus pergi dari tanahnya yang dibeli oleh Abraham dari orang-orang Kanaan itu. Maka Esau pergilah ke daerah orang Paran, ke daerah Paran, ke daerahnya orang-orang Ismail. Dan Esau menikah dengan anak-anaknya si Edom atau Esau ini ya. Ini juga menikah dengan Ismail juga, saudara. Mereka ini bersekutu jadi satu bangsa Edom atau Esau, Ismailit dan anaknya Keturah, 3 ya dari anak-anak Abraham yang lain. Mereka bersatu jadi satu. Nah, kita lihat anak-anak ini adalah anak-anak kedagingan, saudara. Anak-anak yang bukan anak perjanjian. Nah, itu tadi ya. Ismail adalah anak kedagingan dari Hagar karena Sarah kehilangan imannya, saudara. Ya, Sarah kehilangan imannya. Kemudian Keturah juga sama, bukan anak perjanjian. Anak perjanjian itu Ishak. Keturah ini yang kemudian menjadi kuning Abraham dan punya anak-anak lagi, dan itu tidak menjadi bagian dari pewaris. Karena yang namanya pewaris hanya Ishak, saudara. Esau juga sama. Dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya, Yakub. Dan Esau dia harus pergi dari situ, saudara. Pertama, anak hasil hawa nafsu, Hagar. Ya. Kedua, Keturah adalah anak-anak yang bukan dari keinginan Tuhan. Ya, tapi kehendaknya sendiri. Lihat di Yohanes 1. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang bukan karena keinginan seorang laki-laki.
ya. Tapi karena percaya. Nah, itu yang penting, saudara. Andanya satu, ya, karena hawa nafsu, saudara. Anak-anak bukan karena hawa nafsu. Anak-anak yang dilahirkan ya dari ketidaksabaran, dari kehendaknya manusia sendiri. Kedua, anak-anak yang bukan dari seorang laki-laki, tapi anak-anak dari karena percaya. Ketiga, orang-orang yang mengabaikan, mengabaikan kasih karunia, hak kesulungan kita. Itu kasih karunia, itu hak kesulungan, saudara ya. Katakan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dalam Ibrani ya, jangan disia-siakan kasih karunia itu. Itulah anak-anak kedagingan. Itulah bangsa-bangsa hasil kedagingan, saudara. Nah, Abraham ini kemudian, anak-anak bangsa-bangsa ini kemudian berkumpul jadi satu, ya, dan mereka itu akhirnya apa, saudara? Mereka menjadi bangsa yang besar, seperti janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham. Mereka tetap jadi bangsa yang besar, ya. Mereka berhasil dalam segala perbuatannya, saudara. Tetapi ingat, itu bukan kasih karunia. Mereka harus berjuang untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, kan berkat untuk Ismail kan itu kan akan menjadi bangsa yang besar, tapi dia akan menjadi lawan, musuhan terus, saudara. Sama, si berkatnya Esau kan juga sama. Kamu harus melawan. Gigih sekali, saudara ya. Berkatnya itu nggak enak banget, saudara. Kamu harus merebut sesuatu. Tapi sama Yakub beda, saudara, berkatnya. Kasih karunia, keberuntungan, damai sejahtera. Ya, beda banget. Makanya tadi di dalam Kerajaan 4 bahwa Hagar adalah perhambaan. Sarah adalah kasih karunia Yerusalem. Hagar adalah Sinai. Maksudnya apa, saudara? Di Sinai itu hukum Taurat diturunkan, saudara. Di Yerusalem, Roh Kudus diturunkan sama-sama Pentakosta. Sama-sama hari ke-50 setelah Paskah. Tapi bedanya, yang di Sinai adalah bagaimana kamu menggapai segala sesuatu dalam agama. Sementara yang di Yerusalem, kamu mendapatkan roh kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Ya, bukan pencapaianmu, bukan karena kekuatanmu, saudara. Pencapaianmu bukan karena jerih payahmu. Karena ketika pencapaian itu adalah menjadi jerih payahmu, tidak akan ada damai di sana, saudara. Okol-okolan, saudara. Ya kan? Cakar-cakaran. Beragama pun cakar-cakaran akhirnya, saudara. Agama yang diturunkan di Sinai menghasilkan pembunuhan, saudara. Agama yang diturunkan dalam kedagingan menghasilkan pembunuhan, menghasilkan percideraan, menghasilkan aturan-aturan manusia, saudara. Sehingga Anda lelah beragama. Dan di dalam kehidupan sehari-hari pun, hidupmu berjuang dengan begitu keras, hidupmu itu didera dengan keras sekali, saudara. Hari ini saya tidak berkata bahwa Anda ada yang bekerja keras itu Anda sedang berdosa, enggak ya, bukan karena dosa, belum, saudara, belum mencapai dosa. Tapi hari ini Anda yang dengar YouTube ini, Anda yang Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Anda rasanya kok kerja itu kayaknya banting tulang, tidak karu-karuan ya. Lelah sampai tidak karu-karuan, Anda nggak bisa menikmati pekerjaan itu sampai enggak. Padahal Anda bukan orang yang suka bersungguh-sungguh, tetapi memang, waduh, kerja itu rasanya udah gitu nggak ada hasilnya. Nah, mungkin Anda ada hidup di dalam kedaginganmu, saudara. Anda sedang hidup dalam hawa nafsumu. Ya, satu, bukan karena hidupmu bukan karena perjanjian dari Tuhan. Seperti Ishak dan Ismail. Ya, Anda adalah Ismail. Anda adalah orang-orang yang hidup dari hawa nafsu.
Bukan karena Anda menunggu Tuhan, tetapi karena Anda itu bekerja maunya Anda sendiri. Bukan Anda berharap kepada kehendak Tuhan, tapi Anda berharap, aku mau ini. Aku hendak. Tapi yang kedua, juga bisa anak-anak pekerjaanmu adalah pekerjaan karena ya keinginanmu sendiri, pilihanmu sendiri yang bukan pilihan Tuhan. Ya. Sehingga melahirkan anak-anak kedagingan juga, anak-anak yang keturah, orang-orang Midian. Ya, Saudara ya. Anak yang itu jadi orang-orang Midian, Saudara ya, yang tinggal di daerah Sinai. Akibatnya Anda akan hidup di dalam penderitaan. Anda bekerja, kerjanya 10, hasilnya cuma 1. Ada hasil tapi cuma 1, kerjanya 10. Nah, itulah orang-orang Midian, Saudara. Ya. Yang pertama tadi penuh dengan penderitaan, ya kan? Penuh dengan pertengkaran pekerjaanmu. Yang kedua, Anda sudah kerjanya banyak, hasilnya cuma 1. Itulah orang-orang Midian, Saudara. Ya. Tapi yang ketiga, anak-anak dari Edom atau Esau, Saudara. Karena Anda mungkin pernah tinggal di dalam kasih karunia, tapi Anda meninggalkan kasih karunia itu, Saudara. Anda pernah hidup dalam kasih karunia, tapi Anda meninggalkan kasih karunia itu. Akibatnya apa, Saudara? Akibatnya Anda tidak hidup dalam kasih karunia, tinggalkan kasih karunia. Anda harus, kalau satu yang harus dengan kekuatanmu sendiri, terpaksa. Anda harus bekerja dengan penuh dengan kekejaman. Anda meninggalkan keluargamu. Dalam pekerjaanmu, mungkin Anda berhasil, tapi keluargamu berantakan. Mungkin kamu bisa berhasil, ya, tetapi Anda harus bayar dengan yang lainnya, Saudara. Keberhasilan itu dibayar dengan harga yang terlalu mahal, mungkin dengan kesehatanmu, bahkan mungkin dengan jiwamu, bahkan mungkin dengan anak istrimu kamu korbanin. Nah, itulah kehidupan anak-anak bangsa-bangsa yang hidup dalam kedagingan. Mereka berhasil, Saudara. Berhasil. Anak-anak Abraham berhasil, tetapi berkat itu bukan berkat kasih karunia, berkat yang kamu kudu usaha sendiri pada Tuhan. Nah, itulah yang terjadi, ya, ketika Kain itu dikatakan bahwa tanah itu kan terkutuk. Kain, ya, nanti jelaskan lagi ya. Semua yang kamu hasilkan akan menjadi kutuk. Ada disertai kutuk di sana, Saudara. Coba kita buka deh ayatnya deh ya. Kita buka dulu di dalam, tolong tampilkan Kejadian 4. Tolong dibacakan Kejadian 4. Mana tadi? Saya tiba-tiba ingat ini ayat ini ya. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Ya, minta tolong ada yang membacakan Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Coba Naomi ya baca ya. Bisa baca nggak Naomi? Naomi, saya tolong bacakan, dibukakan mikrofonnya. Ada Naomi? Ataupun Iya. Herliana? Naomi bisa. Nah. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah dan mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya
sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tolong Amin. bacakan Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 11 dan 12 ya. Kejadian 16 ayat 11 12. Silakan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Terus ya. Sekarang kita baca Kejadian 27 Kejadian 27 ayat yang ke 38 dan 39 dan 40. Kejadian 37 ayat 38, 39, 40. 37 ya, Pastor? Ya, 27. Kejadian 27. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudara telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat? Ya, anakku, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ya, Bapa, berkatilah aku ini juga. Ya, Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan puk itu dari tengkukmu. Iya, oke. Luar biasa ya. Wah, saudara tadi ada satu yang belum dibacakan, Midian ya, saudara ya. Anak-anak keturunan itu menjadi bangsa-bangsa Midian ya. Yitro itu orang Midian, saudara. Yitro, Sinai itu dari Midian. Midian itu artinya apa, saudara? Perselisihan, strife, ya, perselisihan. Coba Anda lihat ya, tiga-tiganya itu apa, saudara? Ceritanya apa? Ribut, ya. Ismail berkatnya berkat ribut, berkat hasil ruwet, saudara. Midian, strife, berkatnya hasil ruwet. Jadi Esau juga sama, saudara. Berkatnya berkat hasil ruwet. Amsal berkata apa, saudara? Amsal berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan tidak menaruhkan kesusahan lagi. Ya, tidak ada kesusahan lagi di dalamnya, saudara. Nah, kalau Anda hidupnya dari hasil ribet kayak saya ya, 2010 sampai 2014, rasanya kalau saya udah melawan. Kalau sekarang saya nggak mau ribet, saudara ya. Nggak mau orang ya, ada orang bilang, Pak Paul Mas sama semua orang ribut. Enggak, saya nggak ribut sama orang, ributin saya. Tapi saya nggak mau ribut sama orang, nggak urusan, saudara. Karena berkat Tuhan yang saya dapatkan bukan dari hasil ribut. Makanya saya nggak perlu ributin orang. Orang ributin kita, saudara. Ya kan, karena iri. Ya kan? Tetapi kita nggak perlu ngambil dengan ribut dari orang. Katanya orang ributin kita, mempan nggak? Enggak. Oh ya, ganggu tiap hari, mempan nggak? Enggak. Nggak usah, kita nggak usah ribet, saudara. Orang boleh ribet sama kita nggak perlu. Ya, itulah anak-anak kedagingan, ribut tiap hari, saudara. Urusannya donasi, urusannya duit, mau cari duit aja ribut, kudu fitnah sana, fitnah sini.
Ya kan? Anda yang bekerja dengan ribut, kalau udah ribut-ribut itu Anda pergi saja, saudara. Anda bilang, ya, Anda jangan ngeresponin, jangan orang ributin Anda respon yang baik aja, saudara. Oh, awas ya, oh, nggak usah begitu, saudara. Nggak usah ngancam-ngancam. Diam saja, saudara. Karena Anda bukan anak-anak hasil kedagingan. Anda adalah anak-anak hasil dari kasih karunia. Makanya orang iri sama Anda. Ya, makanya orang iri sama kita. Karena kita ini kerjanya dengan kasih karunia. Ya kan? Komunitas kita bertumbuh dengan kasih karunia. Itu ada orang yang fitnah, ributin Anda tenang saja. Tenang, nggak usah ikut ribut. Maklum, saudara. Mereka memang mendapat rezekinya dengan ributin orang. Cari duitnya dengan cara ribut sama orang. Anda enggak, saudara. Anda cari uangnya bukan dengan cara ribut, tapi dengan cara apa, saudara? Hoki, luck, keberuntungan. Ayo, sadar, Anda itu beruntung. Tapi kalau Anda sampai sekarang tidak beruntung, nah besok kita dengar. Hidupnya dalam kasih karunia supaya Anda beruntung, saudara, hidupnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.